akan mencoba menyelamatkan pria itu bagaimanapun caranya. Di sekolah, Sun Ah sudah menyiapkan banyak jimat untuk diberikan kepada Gyun-woo. Ji-ho yang melihatnya meminta Sun Ah untuk memberikannya sedikit kepada teman kelas mereka kemarin yang pingsan setelah melihat hantu di kamar mandi. Tentu saja Sun menolaknya karena anak itu tidak setampan Gyun-woo. Tapi ketika jam istirahat, Sun Ah malah bingung bagaimana dirinya memberikan jimat itu kepada Gyun-woo yang sangat cuek. Sun tidak sengaja melihat jejak tangan di dinding, asalnya dari toilet laki-laki. Sun Ah pun masuk dan mencoba duduk di dalam salah satu bilik dan menemukan hantu itu muncul. Sun Ah langsung menangkapnya dan berjanji akan mengembalikan hantu itu ke alamnya. Tiba-tiba ada sekelompok laki-laki datang dan Gyun-woo ada di sana. Sun Ah bersembunyi bersama hantu itu, tapi tiba-tiba hantu itu berubah menjadi ganas dan menyerang Gyun-woo. Sun Ah langsung menempelkan jimat itu di selang air dan menyiram mereka semua termasuk Gyun-woo agar hantu itu tidak menyakiti Gyun-woo. Demi melindungi pria ini, Sun Ah mencoba berbagai macam cara untuk menaruh jimat kepada Gyun-woo karena ia suka padanya sejak pandangan pertama. Sun Ah, dukun imut yang menutupi identitasnya, diberikan jimat oleh ibunya untuk diberikan kepada Gyun-woo. Sebelumnya, hantu kamar mandi di sekolah nyaris menyakiti Gyun-woo. Setelah melihat pria itu, Sun Ah kemudian menyiram air menggunakan selang yang dilapisi jimat untuk menyelamatkan Gyun-woo dari hantu itu. Namun sejak saat itu, mereka dihukum membersihkan halaman sekolah oleh guru mereka. Ji-ho, sahabat Sun Ah, mencoba membantu gadis itu dengan berpura-pura jatuh untuk mengambil HP Gyun-woo. Ternyata kedua anak ini memasukkan jimat itu ke dalam HP Gyun-woo. Tepat saat itu, nenek Gyun-woo datang ke sekolah melihatnya. Tentu saja Gyun-woo kemudian kehilangan HP-nya itu. Dan ketika Gyun-woo mengejar neneknya memberikan HP Gyun-woo yang katanya ditemukan oleh Sun Ah dan Ji-ho. Di kelas, salah satu anak mencari tahu tentang Gyun-woo dan menemukan artikel yang mengatakan bahwa Gyun-woo dulunya pembakar sekolah. Namun benar tidaknya rumor itu masih belum jelas. Seorang dukun dan juga temannya diajak makan oleh nenek teman mereka. Inilah kesempatan mereka untuk menaruh jimat-jimat lain di rumah Gyun-woo. Sun Ah datang duluan dan disambut dengan Gyun-woo yang dingin dan masih enggan untuk dekat dengan gadis ini. Sedangkan Ji-ho sendiri menemani nenek Gyun-woo berbelanja. Diam-diam Gyun-woo memberikan air kepada Sun Ah yang ternyata sudah dihangatkannya dan itu membuat Sun Ah senang. Ketika mereka makan malam bersama, tiba-tiba nenek Gyun-woo menceritakan bahwa orang tua Gyun-woo jauh di luar kota. Maka dari itu dirinya tinggal dengan neneknya. Tiba-tiba Sun Ah bercerita bahwa dirinya juga adalah anak angkat dari ibunya yang sekarang dan ia belum pernah bertemu dengan orang tua kandungnya. Di rumah Sun Ah, pelanggan sudah mengantri. Alhasil Sun Ah harus segera pergi ke sana sebelum terlambat. Ketika pulang, nenek Gyun-woo mengucapkan terima kasih kepadanya dan neneknya mengetahui bahwa Sun Ah adalah seorang dukun. Rumor buruk tentang Gyun-woo menyebar satu sekolah sehingga membuat dirinya dikucilkan. Tentu saja Sun Ah dan Ji-ho masih bersikeras ingin dekat dengannya walau orang-orang lain tidak begitu. Lagi-lagi dukun ini melihat pria yang sukainya berjalan terbalik, namun ada api yang menjalar di dekatnya. Gyun-woo marah kepada dukun Sun Ah karena sudah memanfaatkan neneknya untuk memberinya banyak hal. Esoknya di sekolah, Gyun-woo yang hendak membuang sampah tiba-tiba dikejutkan ada api yang tiba-tiba muncul di gudang ini. Ternyata ini adalah perbuatan arwah jahat yang tak senang kepada Gyun-woo. Sun Ah yang sadar kemudian segera mencoba membuka pintu gudang itu dan ketika ia masuk, ia melihat sosok arwah jahat itu. Sun Ah melemparnya garam namun tidak mempan. Sampai akhirnya Ji-ho datang kemudian menyemprotkan alat pemadam. Setelah kejadian itu mereka dipanggil guru dan guru itu menuduh Gyun-woo penyebabnya. Namun dibela oleh Sun Ah dan Ji-ho. Walaupun Gyun-woo sebenarnya tidak ingin ada pembelaan dari mereka. Malam itu Sun Ah kedatangan nenek Gyun-woo sendirian. Neneknya menceritakan nasib buruk yang selalu menyertai Gyun-woo dan membuatnya berhenti dari hobi memanahnya. Namun diam-diam pelatih memanah di sekolah tertarik dengan Gyun-woo tanpa mempedulikan rumor tentang anak itu. Tapi Gyun-woo menolak tawaran itu. Sun Ah sadar ia memegang arwah nenek Gyun-woo. Ternyata neneknya sudah meninggal dan kini Gyun-woo sendirian. Namun neneknya meminta Sun Ah untuk selalu melindungi cucunya. Dan begitulah akhirnya Sun Ah bertekad akan melakukan apapun agar Gyun-woo bisa selamat.